A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ta'diman wa takriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para Dewan Asatid wal Ustadzah, santriwan, santriwati yang saya cintai. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara khutbatul iftitah atau yang lebih dikenal dengan pekan perkenalan khususnya bagi santri baru dan untuk mengingatkan kembali kepada santri yang sudah lama. Khutbatul iftitah ini penting sehingga setiap tahun masuknya santri baru, kegiatan ini harus dilaksanakan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang menjadi rutinitas kegiatan pesantren. Pekan perkenalan atau yang dikenal dengan khutbatul iftitah, kalau di sekolah-sekolah luar kita lebih mengenalnya dengan kegiatan MOS, masa orientasi sekolah, atau juga perpeloncoan, mencoba sejauh mana kesungguhan, kegigihan siswa-siswa baru dalam mencapai cita-citanya yang akan diraihnya. Para Dewan Asatid wal Ustadzah, anak-anakku yang saya cintai, tujuan daripada khutbatul iftitah yang harus dipahami oleh anak-anak semuanya agar anak-anak tidak salah melangkah, tidak salah pilih memasuki sebuah lembaga yang akan menghantarkan cita-cita kamu semuanya. Di samping itu juga kegiatan khutbatul iftitah ini untuk memberikan pemahaman dari berbagai sisi tentang kehidupan di pondok pesantren. Karena banyak yang salah memandang dalam memandang pondok pesantren. Memang segala sesuatu yang kita pandang akan terasa indah. Tetapi akan menjadi tidak indah setelah kita mendalami apa yang kita pandang. Inilah yang disebut dengan kejiwaan. Kalau memandangnya sesuai dengan hasrat, pasti tidak akan sesuai. Tetapi kalau memandangnya dengan jiwa, insya Allah
akan sesuai. Inilah yang disebut meremajakan jiwa santri. Meremajakan jiwa santri ini maksudnya apa? Setiap santri kalau jiwanya itu remaja, maka dia akan mudah untuk diisi. Mungkin di antara kalian di luar sana sudah ada yang dibesar-besarkan. Karena dengan satu nilai skillnya, bisa saja ada yang karena ngajinya, Ustadz, alhamdulillah anak saya ngajinya sudah sampai sekian. Di masyarakat juga sudah dipanggil-panggil. Mungkin juga ada santri dari skill yang lainnya. Ustadz, alhamdulillah anak saya selama ini sering diundang untuk berpidato. Nah, kebesaran ini ketika kalian masuk ke pesantren, maka ini akan hilang. Dan kalian harus merasa ikhlas hal-hal tersebut sementara waktu dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Karena kalau merasa besar, sulit untuk diisi. Kalau diri kalian merasa bangga diri dengan kemampuan, maka sulit untuk menerima hal-hal yang lainnya. Bahkan perasaan kalian pun terus akan merasa tersakiti. Terasa dihina karena merasa besar. Terasa dikucilkan karena merasa besar. Merasa tidak dihargai karena merasa besar. Maka belajarlah sebagaimana belajarnya Syekh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam mempelajari suatu ilmu agar dirinya fokus terhadap apa yang dia pelajari, maka dia buang semua ilmu-ilmu yang selama ini merasa sudah dipahami. Membuang ini bukan berarti melepaskan, tapi membuang ini terasa seakan-akan sudah tidak ada ilmu lagi kecuali ilmu yang saat ini yang sedang dipelajari. Nah, ini harus kamu jadikan sebagai konsep belajar kamu. Kalau sedang menghafal Al-Quran, jangan suka mengingat hafalan mahfudot. Jangan suka mengingat hafalan-hafalan lainnya. Sehingga hafalanmu fokus pada hafalan yang sedang kamu lakukan. Ketika juga sedang menghafal mahfudot, hafalan-hafalan Al-Quran pun hilangkan sementara. Jadi inti dari peremajaan itu bagaimana membangkitkan diri kamu agar fokus terhadap tujuan dan cita-cita. Anak-anakku yang saya cintai, di antara anak-anak pasti akan berbeda-beda dalam cara pandang untuk ikut berkecimpung dalam dunia pesantren. Ada cara pandang yang kurang baik dan sangat-sangat kurang baik. Kalimat kurang baik ini biasanya diawali daripada di rumah mendingan mondok. Daripada sekolah di luar yang kurang perhatian, lebih baik mondok. Niatan-niatan seperti ini kurang baik.
Artinya pesantren hanya dijadikan tempat pembuangan saja. Jadi harus utuh. Masuk pesantren itu harus utuh. Tinggalkan kalimat-kalimat daripada. Secara akliyah saja, pesantren itu luar biasa. Orang yang gagal di pesantren karena mungkin hidup di pesantrennya tadi terlalu mengedepankan kalimat daripada. Bayangkan 24 jam kamu diperhatikan oleh guru. 24 jam perilaku, sikap, kegiatan yang kamu lakukan selalu dimonitor oleh para asatidz dan ustadzah. Sedikit saja kekeliruan yang kamu lakukan langsung ada yang menegur. Dari mulai ibadahnya, mulai tidurnya, belajarnya, selalu tidak lepas dari monitor atau pandangan-pandangan Dewan Asatidz wal Ustadzah. Makanya harus merasa bangga diri. Apa yang harus dibanggakan? Kalau hidup kamu ini setiap saat selalu mendapatkan koreksi, perbaikan dari Dewan Asatidz wal Ustadzah. Karena konsep dari kegiatan belajar itu adalah in uridu ilal islah. Apa? In uridu ilal islah. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, ya harus siap. Harus siap apa? Harus siap diperbaiki. Kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang kamu harapkan kalau kamu tidak mau diperbaiki. Ngerti yang putra? Ngerti? Walaupun cara perbaikannya mungkin dan pasti berbeda-beda. Cara Ustadz Garda tidak akan sama dalam mengoreksi sebagaimana yang dilakukan oleh Ustadz Irfan. Cara Ustadzah Ida pasti tidak akan sama. Dan koreksian yang dilakukan oleh Dewan Asatidz wal Ustadzah ini menunjukkan bentuk kasih sayangnya kepada kalian semuanya. Saking sayangnya Ustadz dan Ustadzah, mereka tidak ikhlas melihat perilaku kamu ada dalam kekeliruan. Jadi jangan dipandang benci. Bagi santri yang selalu tiap harinya selalu ditegur oleh Ustadz dan Ustadzah harus merasa bangga. Bagi santri yang tidak pernah atau jarang-jarang ditegur oleh Ustadz dan Ustadzah harus merasa risih hidupnya. Jangan merasa senang. Justru harus merasa risih. Harus merasa khawatir. Jangan-jangan hidup kamu tidak diperhatikan oleh Ustadz dan Ustadzah. Sehingga apapun yang kamu lakukan dicueki. Jadi jangan merasa bangga diri. Ini yang harus dipahami oleh anak-anak semuanya dalam memahami, meremajakan jiwa santri. Yang selanjutnya, khutbatul iftitah dilaksanakan agar kalian merasa mudah,
tidak merasa kaget. Merasa kaget menemukan kegiatan-kegiatan yang tidak pernah kamu alami ketika kamu hidup di rumah. Tidur dibatasi. Jam 11 tidur, tidak tidur, harus tidur. Jam 3 bangun, tidak bangun, harus bangun. Makan pun sama diatur. Ya mungkin kalau istilah di pesantren banyak matinya sebelum mati. Mau mandi ngantri mati saya. Mau sholat wudunya ngantri mati. Belum ngantuk dipaksa suruh tidur masuk ke kamar mati. Hidupnya selalu mati.